Saya dedikasikan hari ini untuk mempersiapkan Anda dan saya untuk menerima perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dunia ini. Perubahan yang terjadi di bumi, baik karena pandemi atau apapun alasannya, dunia ini selalu bergerak. Karena manusia itu hidup, perubahan harus terjadi. Hanya satu tipe orang yang tidak berubah lagi, yaitu orang mati. Jadi kita harus berubah, kalau enggak kita mati. Tapi jangan hanya menerima perubahan begitu saja, banyak orang menjadi korban. Tapi kalau kita mengerti bagaimana menyambut perubahan dengan cara Tuhan, kita bisa berujung diberkati. Dan menjadi berkat terutama, itu yang lebih penting lagi bagi orang lain. Jadi jangan mengeluh atas keadaanmu. Belajarlah bersyukur dan memanfaatkan keadaan Anda untuk sesuatu yang lebih baik. Catat, khotbah saya sebenarnya renungan ya, ini kan saat teduh aja. Ini keluar dari saat teduh saya secara pribadi juga tentunya, kasih tema menyambut perubahan dengan cara Tuhan. Yes, menyambut perubahan dengan cara Tuhan. Matius 17 ayat 1 sampai 5 ayat saja. Well, if you cannot fight something, you might as well join it. Kalau kita tidak bisa menolak sesuatu, ya kita lebih baik menari bersamanya. We need to dance with changes. Kita perlu berdansa dengan namanya perubahan. Bukan perubahan yang buruk ya. Perubahan yang baik. Itu semua keputusan. Keadaan itu hanyalah suatu kanvas. Kita melukis apa di atasnya itu tergantung attitude, sikap hati kita. Tergantung prinsip hidup kita juga. Nah ini yang hari ini saya mau impartasikan. Apa yang saya hasilkan, apa yang saya dapatkan waktu saya sendiri merenungkan. Sekarang saya coba muntahkan, memama biak. Nah, sekarang saya berikan kepada Anda rema-rema yang saya terima. Yesus dimuliakan di atas gunung. Cerita tentang transfigurasi atau perubahan rupa. Matius 17 ayat 1 sampai 5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Sebentar di ayat 1 dulu saya baca, saya jelaskan. Ya, 6 hari kemudian jadi ada kurun waktu. Sebelum sabat berikutnya, Yesus akan membawa perubahan. Dan perubahan kali ini tentunya divine atau ilahi. Perubahan yang terjadi di sekeliling kita itu keadaan memaksakan. Tapi pokoknya perubahan itu kalau Tuhan izinkan pasti ada kebaikan. Oke? Jadi tergantung cara kita melihat new normal dalam kehidupan kita. Dunia ini dari dulu ya berubah terus. 9/11 ingat nggak? Waktu terjadi teroris pembunuhan massal, waktu itu WTC, World Trade Center, ditabrak dengan pesawat dan sebagainya. Sejak saat itu yang namanya aviation atau kita ke airport atau ke lapangan udara di mana-mana berubah. Checkpointnya, imigrasinya, sepatu pun harus dicopot negara tertentu. Dahulu kala kita masuk begitu saja, paling cuma lewat detektor. Sekarang sabuk pun harus dilepaskan tali ikat pinggang. Tapi lama-lama juga adaptasi, seluruh dunia juga tidak menganggap itu sesuatu. Sebenarnya dalam segala perubahan yang terjadi di dunia ini, 6 hari kemudian, nanti 6 hari kemudiannya lagi, entah kapan, bulan depan, berapa tahun lagi, pasti ada perubahan-perubahan baru. Tapi orang benar tidak akan goyah. Apapun yang kita alami, bukan hanya kita bisa adaptasi, kita bisa menemukan tujuan dan maksud ilahi. Selalu menemukan kebaikan. Ya, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Diingat ya, ada 3 muridnya yang dia bawa. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, sekalipun tidak ditulis itu gunung mana, tapi gunung tinggi di Israel nggak banyak. Kemungkinan besar gunung ini adalah Mount Hermon atau Bukit Hermon. Di sebelah utara Israel, kalau itu winter biasanya ada snow-nya, ada saljunya, tempat skiing ya, orang untuk meluncur es itu, olahraga winter, olahraga musim dingin. Nah, Mount Hermon adalah sebuah gunung yang dikatakan di Mazmur, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Percayalah, di setiap perubahan pasti ada berkat yang di RSVP, direservasi oleh Tuhan untuk orang-orang percaya. Memang kayaknya sekarang in disguise atau sedang disembunyikan. Berkatnya terselubung. Tapi kalau kita bisa punya prinsip Yesus, kita tangkap tuntunan firman,
ujungnya bukan kutuk bagi orang percaya. Kita nggak akan ketemu lubang donatnya. Selalu ada di sana. Kita akan ketemu dengan donatnya. Ia naik ke sebuah gunung, di situ mereka sendiri saja. Yesus dengan ketiga muridnya. Mereka sendiri saja. Cara terbaik untuk menemukan berkat dalam sebuah perubahan, apa yang bisa terjadi, bagaimana kita bisa menemukan kebaikan dalam segala situasi, selalu dimulai dari sebuah tempat yang intim dulu dengan Yesus. Kayak saat teduh begini, meskipun secara korporat bersama atau secara pribadi. Pokoknya selalu di kaki Yesus dan di atas lutut kita. Bahkan kalau perlu berlumuran air mata, di situ kita akan menemukan maksud-maksud sorga. Tidak pernah lepas dari keintiman. Kita nggak bisa temukan maksud Tuhan di dalam keramaian. Selalu di Tuhan itu, mengikut Tuhan itu harus dengan hati yang teduh. Harus dari jiwa yang tenang. Sebab orang panik dan kalap tidak akan menemukan apa-apa, terombang-ambing kata Yakobus, seperti ombak yang hanya menyisakan kotoran. Orang mendua pikiran, mendua hati, tidak akan dapat sesuatu, doanya pun tidak dijawab. Iman nggak usah gede. Iman itu yang penting singular, yang penting itu fokus. Fokusnya benar pada Kristus dan firman-Nya. Nggak perlu besar, biji sesawi pun jadi. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wow, dia berubah rupa. Ini kejadian ajaib ya, wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ini menjelang kematian Yesus di kayu salib sebelum Kalvari. Jadi Yesus dikuatkan dengan dua figur perjanjian lama yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Israel tidak bisa ada tanpa mereka berdua ini. Satu Musa yang melambangkan Taurat, satu Elia yang melambangkan kuasa atau pelayanan Roh Kudus. Jadi Musa dan Elia datang untuk menguatkan Yesus, untuk berbicara dengan dia. Blueprint-nya apa untuk kematian dan sebagainya. Entah apa yang mereka dialogkan saat itu. Yang pasti itu terjadi dengan sebuah tujuan yang maha tinggi. Nah, kita belum bisa mengerti. Kadang-kadang kita itu nggak bisa menguping, bukan terkadang, seringkali apa yang terjadi di hidup kita nggak sanggup menguping di alam sorga. Apa yang Tuhan sebenarnya pikirkan untuk situasi ini bagi Anda dan saya? Karena itu hidup orang percaya adalah dengan iman. Ya, kita hanya imani sesuai apa yang kita dengarkan, yang kita tidak dengarkan kita percayakan. Apa yang Musa dan Elia sedang bincangkan dengan Yesus, who knows what they were talking about? Kira-kira Tuhan di sorga sekarang itu bilang apa ya tentang kehidupan kita? Aku nggak tahu. Tapi yang ku tahu adalah firman yang ku dengar di bumi ini ku pertanggungjawabkan. Udah jangan bingung dengan apa yang kita tidak bisa nguping di sorga. Tapi apa yang kita dengarkan dari sorga di bumi ini, firman Allah, yang begitu simple sederhana kita terima, pertanggungjawabkan. Itu akan menuntunmu ke sesuatu. Sebab firman itu pelita bagiku, terang bagi kakiku. Kalau jalan kita diterangi, pasti ada alamat destinasi. Kalau firman itu adalah pelita, lalu dia juga adalah terang bagi jalan kita, berarti for you and me, selalu ada jalan Tuhan, di mana tidak ada jalan. Ya, saya jadi ingat, ini sedikit lompat, nggak usah dibuka ayatnya. Saya jadi ingat, karena kita ini disaksikan oleh banyak saksi-saksi di awan. Marilah kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi dan berlomba, berlari-lari, dan terus berlomba dalam pertandingan iman. Ibrani 12 ayat pertama. Yang ngalami apa yang Anda alami, krisis, baik itu ekonomi, kesehatan, keluarga, atau apapun juga, rumah tangga, pekerjaan, Anda bukan orang pertama yang mengalami itu sejak Adam dan Hawa. Anda juga bukan orang terakhir. Jadi jangan merasa kita paling malang. Kalau kita tutup banyak gerai kita, atau kita sekarang kena penyakit, atau tidak ada kepastian, atau terjadi satu musibah rumah tangga, you're not the first one. You're not the last one. Percayalah. Kita ini dikelilingi dengan saksi awan. Jadi sebelum Anda sudah ada yang alami semacam itu. Tetapi dikatakan di ayat itu di Ibrani bahwa kita harus melepaskan beban dan dosa. Jangan bawa ekstra barang. Tuhan mau membawa kita ke masa depan. Jangan bawa semua pengalamanmu di belakang. Pilih-pilih selektif apa yang mau Anda bawa, barang mana yang Anda mau bawa bersama dengan Anda ketika pindah rumah. Jangan semuanya diborong, nanti lama-lama semua jadi larakan, semua jadi rongsokan. Pilih-pilih benda mana yang masih berguna, yang pasti beban dosa jangan ikut-ikutan. Itu semua useless, itu sampah. Dosa, stres yang nggak perlu. Apa yang mendukakan hati Allah, pikiran negatif,
kecewa, putus asa, itu semuanya jangan dibawa pindah rumah. Tuhan mau membawa Anda ke masa depan penuh pengharapan. Anda harus pilih hari ini koper Anda diisi apa? Koper hati. Koper hati. Ya. Jadi Tuhan itu mau memberi kita masa depan, dan Anda dan saya dikelilingi saksi awan. Paham maksudnya? Dikelilingi saksi awan. Anda bukan yang pertama mengalami masalah itu, dan dahulu kala sebelum Anda pernah orang mengalami semacam pencobaan yang Anda lalui, dan mereka menang. Karena itu mereka menjadi saksi Tuhan, dan mereka menemukan jalan karena pelita itu kaki mereka adalah firman. Pernah ada orang berdiri di mana Anda berdiri, berjalan di mana Anda berjalan, terpuruk di mana Anda terpuruk, dan mereka keluar. Dan mereka hari ini menjadi saksi di awan. Dan mereka mengalami kemenangan. Dan Anda juga bukan orang pertama yang mengalami mujizat di area itu. Kalau Anda bukan orang pertama, dulu pernah. Apa susahnya lagi? Jikalau orang ditolong, orang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka untuk semua. Beritahu pada dirimu sendiri, saya bukan orang paling malang. Saya bukan orang pertama yang mengalami masalah saya. Dan saya juga bukan orang terakhir. Dan orang yang sebelum saya ini juga bukan orang terakhir yang mengalami kemenangan Tuhan. Yang mengalami mujizatnya. Kalau masalah orang itu bisa sama dengan saya, kenapa tidak kemenangan orang itu juga menjadi sama kemenangan yang saya terima? Kenapa tidak mujizat orang itu diduplikasi dalam kehidupan saya? Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka untuk kita semuanya. Bukankah firman ini pelita bagi semua orang? Nggak pilih-pilih manusia, bukan? Terang bagi jalan setiap orang yang mencari Tuhan. Kalau orang itu menemukan jalan di mana tidak ada jalan, Laut Merah pun diseberangi di atas tanah yang kering, aku juga. Aku juga. Jangan takut sama perubahan. Lihatlah Tuhan yang tidak tergoyahkan. Dia nggak pernah berubah dahulu ke sekarang sampai selama-lamanya. Ini dia. Ya. Jadi kita dikelilingi oleh saksi awan. Oke, ingat ini. Anda bukan orang terakhir yang mengalami mujizat Tuhan. Jadi orang lain juga akan ditolong. Dan tadi yang saya bacakan kesaksian tadi semua itu bukan orang terakhir. Itu bukan gelombang terakhir mujizat terjadi. Berarti hari ini Anda akan menerima mujizatnya. Hari ini adalah harimu. Bukan hari keberuntunganmu. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Kita lihat ayat yang keempat, kata Petrus kepada Yesus. Ini Petrus bilang gini, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untukmu, untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ini Petrus sebenarnya semi latah. Karena Petrus itu selalu gegabah. Dia itu melangkah dulu baru mikir kemudian. Jadi ini orang memang unik sekali personality. Kepribadiannya sangat istimewa. Ya itu jadi kelemahan berkali-kali dia ditegur Yesus, gurunya, Tuhan kita. Tapi dia juga menuai pujian dari Tuhan. Dan dia latah. Dia latah. Ada 3 monumen, sebenarnya meskipun ini di sini ini dia hanyalah keluar dari ketidaksengajaan atau ketergesa-gesaan lidah. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Itu kan mengundang tawa. Mestinya Yesus kan bukan hanya tersenyum, malah harusnya mencemoohkan dia. Emangnya kamu mau apakan 3 kemah itu? 1 untuk aku, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia ya? Tapi Tuhan kita itu tidak pernah ridicule, tidak pernah mempermalukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah takut ke Yesus. Dia tidak akan berkata sama Anda, syukur, ya kan? Bukankah aku sudah katakan? Tahu rasa lu, tidak pernah begitu. Tuhan juga tidak pernah mempermalukan. Yang kamu alami malu-maluin kok bisa begini. Tuhan tidak pernah begitu, demikian. Nah, tapi sekalipun ini keluar dari ketergesa-gesaan atau kekurang matangan pikiran si Petrus, tapi apapun yang terjadi saat itu, ada maknanya. Secara profetik, dia mengajarkan sesuatu pada kita. Sebenarnya apa yang Petrus tawarkan itu sangat normal dan biasa di dalam kehidupan manusia. Ada 3 monumen, Anda catat di sini. Ada 3 monumen kedagingan yang jangan Anda bawa kalau Anda mau masuk ke masa depan penuh pengharapan. 3 monumen kedagingan itu jadikan pakaian usang jangan dibawa pindah rumah. Baju-bajunya nggak cukup gitu ya. Sekalipun kadang-kadang kita sayang barang, tinggalkan. Percuma dibawa. Itu nanti hanyalah memenuhin rumah. 3 monumen tersebut, 3 kemah yang Petrus mau dirikan, jangan dirikan dalam kehidupanmu.
3 monumen kedagingan. Yang pertama, kebanggaan dan trauma di masa lalu. Jangan dibawa ya, masuk ke masa depan. Segala perubahan yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita, dan semua perubahan yang dipaksakan oleh dunia, apa yang terjadi di bumi, yang pasti jangan pernah membawa kebanggaanmu dari masa lalu serta traumanya. Karena Tuhan hendak mengajarkan hal-hal baru. Kemah kedua yang didirikan oleh Petrus, yang Petrus tawarkan, tapi Tuhan Yesus tidak gubris, dan Tuhan Yesus tidak setuju. Monumen kedagingan yang kedua yang jangan Anda dirikan atau jangan Anda bawa adalah teori dan tradisi di masa kini. Itu loh, pikiran tradisional. Semua harus begini atau harus begitu. Hal-hal yang bukan pada prinsipnya, hanya metode saja, itu pun kita kaku. Itu hal-hal seperti itu harus ditantang dalam kehidupan kita. Semua teori-teori Anda yang bukan dari firman. Ya kan? Contohnya, ada orang yang berbisnis berkata begini, bisnis gak bisa jujur, kalau jujur mana bisa berhasil. Nanti kalau jadi orang jujur ditipu terus. Adakah ayat firman Tuhan berkata demikian? Memang firman Tuhan mengajarkan lengkap sih. Jangan hanya jujur seperti merpati, tulus maksudnya, tulus hati, tapi juga harus cerdik seperti ular. Tapi banyak orang tidak mau jujur, memilih jadi ular, karena mereka nggak percaya kalau merpati bisa menjadi alat Tuhan. Merpati bisa menjadi alat yang diberkati. Teori-teori itu dibuang. Hari-hari ini waktunya kita brainwash. Loh, brainwash bolehkah? Apakah boleh? Bukan brainwash seperti itu dihipnotis, bukan. Satu-satunya brainwash yang diizinkan adalah firman. Firman ini membersihkan pikiran kita. Teori-teori itu harus pergi. Harus luntur di hidupmu, harus hilang tanpa jejak. Pikiran tradisional, pikiran-pikiran tersebut. Yang firman Tuhan tidak ajarkan. Itu harus dibuang. Kalau Anda mau masuk ke dalam masa depan penuh pengharapan, kalau Anda dan saya mau mengalami di dalam semua perubahan dunia ini, kita mau menemukan berkat, maka pikiran teori dan tradisi harus dibuang jauh-jauh dari hati. Yang ketiga adalah tidak melibatkan Tuhan di masa depan. Banyak orang, ini harus hati-hati sih. Wacana saja suatu hari kalau kita diberkati dan jaya lagi, jangan sampai kita itu saking pedenya merasa mandiri dari Tuhan Yesus. Seperti 9 orang kusta yang tidak kembali dan berterima kasih. Orang kan gitu. Kalau lagi susah teriak-teriak ke tata Allah. Tapi nanti setelah dia diberkati, dia biasanya hanya menunjukkan punggungnya pada Tuhan jikalau bukan menghilang. Ekornya pun tidak nampak di situ. 3 monumen ini, Petrus secara tidak sadar mendirikan kemah yang Tuhan tidak kenal. Tuhan berkata, aku tidak perlu kemahnya manusia. 3 kemah manusia, kubu pikirannya, jaga hati dan waspada. Jangan ada ditemukan dalam hatimu jikalau Anda mau menyambut perubahan yang dari Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, saya ulang lagi, kebanggaan dan trauma di masa lalu, teori dan tradisi di masa kini, dan tidak libatkan Tuhan di masa depan. Lalu apa yang kita bisa bawa ke depan dong? Yesus loh, naik ke Mount Hermon, ke Bukit Hermon, dia tidak bawa sembarang orang, dia punya 12 murid. Lebih banyak lagi, dia punya 70, lalu ada 300, 120, ada 300 nantinya, ada 500 orang. Yesus tidak bawa semua orang, Yesus hanya bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa karena mereka istimewa? Bukan. Karena mereka melambangkan sesuatu. Firman ini mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan kualitas yang sama. Kalau Anda dan saya mau menyambut perubahan dengan cara Tuhan, mau dibawa Tuhan ke masa depan penuh pengharapan, jangan lupa satu, tulis ini. 3 hal untuk dibawa ke masa depan kita. Oke, jangan bawa semua pakaian ya. Nanti numpuk barang di mana-mana, pindah rumah, sepatu yang nggak perlu, yang sudah terbuka hanya karena ada memorinya. Dulu pernah olahraga, suka sekali sepatu ini, nanti menuhin lemari, percuma itu. Jangankan dosa, beban aja jangan dibawa. Oke? Jadi pilih-pilih, Anda mau bawa apa di koper hati Anda ke masa depan. Sebab masa depan dari sekarang sampai ke depan ini banyak perubahan. Jangan sembarang membawa segala sesuatu yang nampaknya menarik untuk Anda pertahankan. Bawa Petrus, tulis itu. Bawa Petrus. Petrus ini terkenal sebagai orang yang sangat kuat pertobatannya. Dia menangis ketika ditanya Yesus, kamu mengasihi aku? Ya, aku mengasihimu. Karena dia sudah menyangkal Tuhan sebelumnya. Dia menangis terseduh-seduh. Tidak heran,
rasul yang kuat roh pertobatannya ini juga adalah rasul pertama yang memberitakan pertobatan 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada saat Pentakosta. Bawalah Petrus. Apa artinya? Bawalah apa yang menyulut pertobatan. Bawalah contrite spirit into the future. Hal-hal yang berbau dosa, tinggalkan. Tapi hal-hal yang mengingatkan Anda, mendorong Anda, bahkan menyulut pertobatan dalam kehidupanmu, bawa itu ke masa depan. Ini selalu menyulut pertobatan. Aduh, saya memang bertobat terima Yesus untuk terima Tuhan maksudnya, untuk saya terima keselamatan, lahir baru maksudnya. Nama saya ditulis di kitab kehidupan sekali seumur hidup, saya nggak perlu berkali-kali. Tahun 1992 saya terima Yesus, itu hari yang mengubahkan semua hari hidup saya. Ya. Tapi hidup dalam pertobatan itu everyday. Karena kita setiap hari pasti melakukan kesalahan. Bukan berarti minta maaf melulu sama Tuhan Yesus, yang enggak. Tapi sebuah sikap hati atau attitude, a contrite spirit. Suatu hati yang merendah di depan Tuhan. Lord, I'm a sinner. I need to learn. Aku perlu belajar karena aku hanyalah orang berdosa yang kau selamatkan. Nah, bawa spirit seperti itu. Petrus pun enggak lepas dari kesalahan loh. Setelah dia menjadi rasul, menjadi sokok guru atau menjadi pilar gereja perjanjian baru, dia pernah salah, dia pernah sekali munafik, ditegur sama Paulus. Bahkan Barnabas pun ikut-ikutan terseret dalam kemunafikannya waktu Paulus di Galatia, dan langsung terus terang memberitahu kesalahannya. Lalu Petrus bertobat ternyata, karena dalam suratnya dia tulis dan memuji Paulus, dia nggak sakit hati. Yang satu lagi ini cerita berikutnya, ini tidak ada di Alkitab. Tapi kalau Anda pergi ke tempat di Eropa, di Roma, tempat Petrus dimakamkan, ada cerita secara tradisinya. Dan saya percaya cerita-cerita itu benar, meskipun tidak tertulis semua di dalam firman suci. Petrus waktu mau disalibkan, pada hari itu dilepaskan oleh penjaga penjaranya. Kamu keluar, karena mereka terharu, karena mereka diberkati sama Petrus, karena mereka cinta dan sayang. Bahkan prajurit-prajurit Itali itu pun rela untuk resikokan nyawa untuk melepaskan tawanan istimewa ini. Tapi Petrus melihat Yesus berjalan kembali dalam sebuah penglihatan. Dia tanya, Tuhan kau kemana? Guru kau kemana? Aku mau kembali, disalib lagi untuk dunia ini. Dia malu, dia mau lari, dia kembali ke penjara, kembali ke dungeon tempat lembab itu, tempat yang basah. Lalu berikutnya keesokan harinya, dia minta disalibkan terbalik karena dia nggak layak disalib dengan cara yang sama. He's an apostle yang latah kata-kata yang gegabah. Tapi orang ini hatinya begitu contrite, begitu bertobat. Bawa hati kayak gitu ke masa depan. Dan bawa hal-hal yang membuatmu mudah bertobat. Bawa teman-teman yang mengingatkan Anda untuk takut akan Tuhan, bukan menjerumuskan Anda dugem segalanya. Bahkan semua perkawanan jangan dipertahankan. Pilih persahabatan yang akan besi menajamkan manusia dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu dia. Lalu bawa Yakobus. Kedua, bawa apa yang menyulut semangat. Yakobus ini nggak banyak diceritakan. Yakobus ini kokonya Yohanes. Mereka sama-sama anak Zebedeus, dulunya berapi-api, suka emosi, bahkan sekali mau minta halilintar untuk hanguskan orang Samaria yang tidak kasih Yesus visa masuk ke daerahnya. Tapi Yakobus ini kenapa yang dibunuh oleh Herodes? Kadang-kadang saya itu curious. Kenapa dari semua 12 rasul bukan Petrus dulu? Petrus adalah runner up-nya. Juara duanya setelah itu dipegang, dipenjarakan, lalu dilepaskan karena doa gereja mula-mula. Kenapa Yakobus ya? Kalau saya pelajari sejarah Yakobus, James the Great, kokonya Yohanes ini, setelah Yesus disalibkan, dibangkitkan, Yakobus ini ternyata pergi ke sebuah kerajaan yang hari ini namanya Spanyol. Memberitakan Injil di sana. Dia tuh semangat. Kalau Petrus gegabah, Yakobus semangatnya fokus. Lalu dia kembali, ditangkap dan dipenggal oleh Herodes. Dia adalah martir yang ke-1 di antara 12 rasul itu. Yudas nggak hitung karena dia mati konyol. Tapi Yakobus, berarti orang ini adalah semangatnya gereja mula-mula. Demi supaya Herodes melucuti gereja dari semangat api mereka, Herodes ini memilih Yakobus, istilahnya untuk gembosin semangatnya gereja pertama. Yakobus yang diambil dan dibunuh. Jadi saya asumsi, saya spekulasi, dan saya percaya inilah fakta kenyataannya. Yakobus melambangkan
semangat hidup dari Tuhan. Bawa Yakobus ke masa depanmu. Bawa yang namanya apa yang menyulut semangat. Jangan dengarkan yang negatif melulu, gosip-gosip itu tinggal di belakang. Jangan di depan itu selalu layar kaca mendengarkan semua yang menakut-nakutkan. Loh, kita perlu tahu apa yang terjadi di dunia ini, tapi secukupnya. Tapi kita harus kenyang. Yang harus kita kenyang adalah kabar baik. Janji Tuhan. Yakobus, bawa apa yang menyulut semangatmu. Ya. 3, bawa Yohanes. Rasul kasih ini. Bawa apa yang menyulut kasih. Tolong hapus, tinggalkan semua kepahitan dan rasa benci. Karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Itu justru akan merugikan dan meruntuhkan. Ya, tulis itu. Bawa ya Petrus, bawa Yakobus, bawa Yohanes. Hari ini banyak catatan kita. Di ayat sekarang kita lihat ayat yang kelima. Ayat terakhir. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya, enggak. Maksudnya waktu Petrus menawarkan 3 kemah tersebut, Yesus, waktu sedang bicara itu, turunlah terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu, terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mari kita penggal jadi 3. Oke? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus segera membawa perubahan. Bukan hanya di atas gunung dia transfigurasi, waktu turun nanti akan ada banyak perubahan. Waktu Yesus turun dari bukit tersebut, segala sesuatu berjalannya itu bergulir dengan cepat. Lalu setelah itu Kalvari, lalu sebelumnya itu Hosana, Hosana dengan Minggu Palem itu. Lalu habis itu Yesus mati, lalu bangkit, lalu habis itu penampakan 40 hari, lalu Pentakosta, lalu gereja mula-mula, lalu kesembuhan di Gerbang Indah, dan seterusnya martir demi martir, lalu pertumbuhan, lalu Paulus membawa Injil ke seluruh dunia, bergulir dengan cepat. Yesus mempersiapkan mereka bahwa perubahan di luar harus diimbangi dengan perubahan di dalam. Kalau enggak gitu, runtuhlah manusia. Perubahan yang di dalam itulah cara Tuhan. Perubahan di dalam kita itulah yang mempersiapkan kita untuk menerima dan mengurapi perubahan yang ada di luar. Tulis ini, perubahan di dalam yang mendatangkan rencana Tuhan sebagai berikut. Inilah anak yang kukasihi. 1, loving God. Kasihi Tuhan. Kalau Anda mau menargetkan sebuah perubahan, targetkan hatimu untuk berubah semakin mengasihi Yesus. Bawa itu ke masa depan. Itulah cara menyambut perubahan dunia dengan cara Tuhan. Ya. Loving God. Inilah anak yang kukasihi. Bapa di sorga lewat awan itu bicara kepada 3 muridnya. Petrus, Yohanes, Yakobus. This is my beloved son. Kalau kalian mau jadi alat, bukan jadi korban dalam segala perubahan yang terjadi di dunia ini, dan maka kalian harus mengasihi Yesus. Loving God. Yang kedua, setelah inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Letting God. Izinkan Tuhan. Ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan, if it is pleasing with you, sering-sering berkata begini, kalau memang Tuhan kehendaki, kalau ini menyenangkan hatimu, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kepadanya lah aku berkenan. Jangan paksakan dirimu. Let God. Let go and let God. Izinkan Tuhan. Berapa orang mengeluh, kenapa ini kau ambil, kenapa itu kau ambil, lalu kepahitan, kecewa. No, if you love God, then you must let God. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus izinkan Tuhan. Tuhan gak pernah memaksakan, orang gak pernah kesurupan Roh Kudus. Dia mengetuk pintu. But you must let God have His way. Sekalipun kadang-kadang, kehendak Tuhan itu berarti kita kehilangan sesuatu hari ini kalau itu Tuhan izinkan. Kadang-kadang itu kesalahan kita, kadang-kadang bukan kesalahan kita. Seperti Ayub, bukan? Let God have His way. Belajar jadi orang yang rela setelah dia berusaha. Ya, yang terakhir, dengarkanlah dia. Ini penting, ini yang penting. Ini pintu terakhirnya, dengarkanlah dia. Listening to God. Loving God, letting God, and listening to God. Dengarkan Tuhan. Bukan hanya kasih Tuhan, izinkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Kita harus mendengarkan Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kalau Tuhan berkata kasih, kasih, jangan benci. Kalau Tuhan berkata berdoa, berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau Tuhan berkata hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam ketaatan. Dalam kekudusan, hiduplah dalam kekudusan.
dengarkan dia adalah sumber kemenangan.